Kali ini, mataku kembali terpejam entah untuk keberapa kali. Napas yang tak beraturan dan tatapan mata kosong telah merajai penampakan wajah murungku lagi. Sudah aku pastikan dengan benar bahwa tak ada yang terjadi kemarin hingga membuat aku sesak seperti ini. Jelas, kemarin aku baik-baik saja, sampai pada akhirnya dia datang dan membuat perasaanku tak karuan. Aku tak bisa menyalahkan sang ketua kelasku semasa SMA, karena telah mengundang semua warga kelasnya dulu ke sebuah grup obrolan setelah kita berpisah bertahun-tahun lamanya. Karena tepat setelah kita bernostalgia dalam jarak jauh, sebuah nomor tanpa nama terlihat di barisan kedua setelah Mamah yang menanyakan kabar. Aku membalas pesan Mamah dengan tangan sedikit bergetar. Enggan rasanya memijit tombol kembali dan bergegas pergi menuju layar utama yang menampilkan foto sebuah bunga mawar berduri. Namun, foto profil yang aku lihat sekilas di aplikasi tadi terngiang-ngiang begitu saja, membuat ibu jari ini tanpa sadar bergerak seenaknya untuk membalas pesan berisikan, "Apa kabar?" Inti pesannya sama dengan ketikan yang Mamah kirimkan, namun tetap terasa berbeda. Dia yang lama tak pernah aku tahu bagaimana kabarnya, bagaimana kehidupannya, keluarganya, bahkan hubungan percintaannya. Sudah lama aku tak tahu dan juga tak pernah penasaran. Namun, kini dia datang mendahului, menyapa atas nama toleransi sebagai seorang teman yang terlihat jelas basa-basi. Karena ruang obrolan grup kelas jelas sedang membahas topik yang sama saat ini. Balasan yang aku ketik dengan sedikit enggan pada akhirnya terus berlanjut hingga aku dan dia memutuskan bertemu saat dia berencana mengunjungi Bandung dengan teman-teman sesama tim pelatihan bola basketnya dari Jakarta. Aku jujur saja tidak menolak, entah karena ingin atau hanya merasa tidak enak saja. Jujur, beberapa hari kemudian saat aku mendengar dia sudah di Bandung, hatiku sedikit bergetar. Aku pastikan pada hati bahwa ini hanyalah hal wajar karena kita teman. Iya, teman. Teman yang dulu pernah mengerjakan soal fisika sama-sama, merangkai diksi di buku catatanku dengan absurd, bahkan menyanyikan lagu cinta di depan teman-teman sekelas sewaktu praktik pelajaran seni budaya. Kita juga memang pernah lebih dari sekadar teman. Tapi sebaiknya tak usah aku ceritakan, karena kebanyakan momennya pada saat aku tetap ingin menjadi teman dia. Di Bandung sekitar pukul 3 sore, aku menunggu seseorang di depan kantor seusai kerja karena dia sedang dalam perjalanan menemuiku. Hatiku semakin bergetar, dan anehnya, aku juga sedikit takut. Kamu yang pernah di posisi ini pasti tahu apa yang sebenarnya aku takutkan. Tepat pukul 3:15, sebuah mobil berwarna biru tua terparkir di depanku. Aku hendak melangkah mundur takut menghalangi jalan, tapi segera aku urungkan ketika seorang pria muncul dengan senyum memabukkan di balik bibirnya, membuat aku melotot sejenak dan akhirnya membalas dengan senyum setipis mungkin. Dia terlalu banyak berubah. Meski belum berada di jarak yang dekat, harum parfumnya bahkan sudah menyeruak. Tinggi badan dan tangannya yang kekar membuat aku tak bisa fokus pada keadaan. Dia berjalan ke arahku sembari melepas kacamata hitam yang bertengger di matanya dan menatapku dengan cara yang sama seperti dahulu. Tak ada yang ingin aku sampaikan pada saat itu. Aku hanya menjawab pertanyaan dia tentang aku yang baru saja selesai kerja di kantor penerbitan. Dan akhirnya kita masuk mobil, lalu memutuskan untuk mencari tempat makan. Dari penampilannya, memang dia terlihat lebih dewasa dan tampan. Namun, ketika kita mulai mengobrol, aku tahu bahwa dia tidak pernah benar-benar berubah. Dia tetap menjadi Gilang yang aku kenal. Gilang yang begitu banyak bicara ketika kita sedang berdua, dan juga tetap menanyakan hal yang sama dengan penyampaian tak jauh berbeda. Kini, ketika aku lihat arloji tepat pukul 5 sore lebih 45, kembali dia tanyakan hal yang membuat mataku berkedip beberapa kali. Aku refleks menyuruhnya memberhentikan mobil ketika dia hendak membawaku ke tempat teman-teman satu timnya di sebuah rumah yang disewa seorang pelatih.
ketika kita usai makan bakso di pinggir jalan. Dia menoleh ke arahku dengan raut wajah bertanya-tanya. Di posisi ini, aku selalu merasa penasaran. Sebenarnya siapa yang salah di antara kita? Dia yang selalu bertanya soal hubungan, atau aku yang tak pernah absen untuk menghindar atas apapun tentang cinta maupun dia? Aku pernah merasa bersalah, tapi pada akhirnya menuruti keinginan dia pun tetap membuat aku sakit hati. Itu pernah aku buktikan sebelumnya. Sebelum kita terhalang jarak dan kini terasa kembali ke titik yang sama. Gilang mengajak aku untuk kembali menjadi pacarnya. Katanya, aku tetap menjadi gadis idaman meski telah banyak gadis lain yang dia jumpai. Aku cukup tersanjung. Aku juga sempat terbawa perasaan. Namun, entah dulu atau saat ini, jawabku atas tanyanya tak pernah ada yang berubah. Sebelum dia bingung, aku juga merasakan hal itu, bertanya-tanya atas mengapa aku sebenarnya. Gilang sedikit murung usai mendengar jawabanku. Namun, aku tetap mengikuti ajakannya, pergi menemui teman-temannya untuk berkenalan atas kehendak dia. Usai tiba di sebuah rumah yang cukup asri, aku turun dari mobil dan langsung disuguhkan pemandangan berupa kolam ikan yang begitu cantik. Langkahku tanpa sadar mendekat ke sana dan berdiri mengagumi bagaimana perpaduan ikan beberapa macam warna dan bebatuan di dasar air terlihat begitu indah. Aku lihat Gilang mengikuti dan berdiri di sampingku. Kepalanya menoleh padaku seakan ingin mengatakan sesuatu. Aku putuskan bertindak sesopan mungkin dan membalas tolehannya. "Kolamnya indah kan?" tanya Gilang yang disambut anggukan setuju olehku. Gilang melanjutkan ucapannya ketika mengajak aku ke dalam suasana. Airnya tenang, diam. Dia tidak mengalir dan tetap di tempat yang sama. Hanya ada dua pilihan yang menentukan nasib mereka. Pertama, kotor karena kurang perawatan. Kedua, mereka akan tergantikan. Karena sudah kewajiban. Dari awal mereka gak punya pilihan. Nasibnya sudah ditentukan. Tak perlu waktu lama untuk otakku mencerna kata-katanya. Aku kembali fokuskan pandangan pada kolam dengan air yang tenang, sembari berusaha menenangkan detak jantungku yang tak karuan. Apa aku salah? Apa aku terlihat selalu meminta lebih, di saat kamu bahkan tak pernah berharap apa-apa? Gilang melanjutkan kalimatnya, dan aku semakin terdiam. Maaf Gilang, aku cuma gak pernah ada mau apa-apa. Jawabku tanpa berani menatap keberadaannya. Kepalaku menunduk serasa ingin menghilang. Gilang menggeleng tak terima. Minta maaf cuma bikin aku terlihat bodoh, Lin. Karena bukan cuma kamu. Aku juga gak tahu siapa yang harus merasa salah sebenarnya. Ucapan Gilang membuat aku menggeleng dan pelan-pelan memberanikan diri untuk bertatapan dengannya. Lalu lagi-lagi, aku berlindung pada kalimat yang sama seperti waktu itu. Aku gak tahu. Aku cuma belum mau punya komitmen apa-apa. Jika harus berpikir lebih jauh, tidak akan ada yang rugi jika aku mengiyakan ajakannya untuk kembali berkencan. Kita bisa saling berbagi rasa kembali, seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya. Meski entah di akhir kita tetap bersama atau tidak. Bukankah tidak ada yang salah dengan sebuah jalan tanpa peta? Bagi sebagian orang, itu mengasihkan. Tapi untukku, tidak. Terima kasih. Aku menolak karena aku tahu dia sebenarnya datang bukan untukku. Tuhan menghadirkan dia bukan untuk menjadi pendamping cintaku. Gilang! Sebuah suara menginterupsi keheningan sejenak di antara kita berdua malam itu. Gilang refleks memutar tubuhnya ke arah di mana suara itu berasal dengan mata berbinar di bawah pantulan sinar bulan yang aku lihat waktu itu. Senyum dia mengembang mekar, lebih dari apa yang aku lihat beberapa jam yang lalu. Gadis monyel yang menyapa Gilang berlari ke arah laki-laki itu dan membenamkan wajah di dadanya saat berada dalam pelukan erat.
Posisiku terasa sebagai patung pelengkap cantiknya kolam ikan. Berdirinya aku tak lagi berarti apa-apa. Mereka berdua mengobrol layaknya teman lama yang sudah tidak berjumpa berabad-abad lamanya. Saling menanyakan kabar dan keadaan satu sama lain, hingga beberapa menit ke depan. Dan sampai saat itu, tak ada juga kesempatan untuk mengizinkan aku bisa bicara. Hingga akhirnya, sebuah kesimpulan muncul di otakku secara tiba-tiba. Kesimpulan atas tanya yang sudah lama aku pertanyakan. Gilang, aku ucapkan nama itu, sehingga mereka berhenti bicara, dan seakan baru sadar atas keberadaanku. Sejenak aku lihat gadis manis di dekat Gilang, sebelum aku tatap dalam manik mata milik laki-laki yang tak ingin aku jumpai lagi. Dalam kasus kita, perkenalan dan konflik sudah sangat jelas. Dan aku simpulkan, gak ada penjahatnya di sini. Aku gak salah, begitu juga kamu. Awalnya aku marah waktu aku menguji bagaimana rasa sayang kamu ketika kita sudah tak ada lagi hubungan. Saat itu kamu pergi. Kamu gak peduli. Seolah kamu hanya sayang karena kita pasangan. Aku sempat menyayangkan itu. Menyayangkan kepergian kamu di saat aku butuh teman. Gilang berkedip dan terlihat ingin melangkah mendekat. Namun segera aku angkat tangan kanan ke arahnya untuk mencegah dan tetap memberi jarak sebelum menuntaskan kesimpulan. Tapi aku sadar, kamu gak salah, Lang. Setiap orang berhak untuk memutuskan pada siapa dia akan berikan kasih sayang. Entah dalam keadaan apapun, atau hanya dalam ruang lingkup terbatas bernama hubungan. Maaf, aku baru sadar. Aku sempat mengira kamu jahat. Aku sempat benci sama kamu atas keputusan yang sebenarnya aku gak punya hak apapun untuk itu. Kamu bebas, Lang. Kamu gak perlu melakukan apapun untuk menyenangkan aku. Sejak awal kamu punya pilihan, kamu tahu itu. Takdir dan nasib gak pernah benar-benar sudah ditentukan. Kamu bebas untuk mencintai siapapun, entah dulu ataupun sekarang. Kamu gak usah mendapatkan aku lagi. Kamu merasa sesak kan? Karena pembatasan aku. Sekarang, kamu gak perlu lagi pedulikan itu. Permintaan Gilang hari itu tidak dapat aku kabulkan. Aku akhirnya terpaksa pulang tanpa berkenalan dengan teman-teman tim basketnya. Karena kalau dipikir-pikir, takkan ada untungnya. Aku memutuskan untuk tidak memberi ruang kesempatan bagi dia lagi. Karena dari awal aku tahu, aku sudah gelisah dan takut karena tahu dengan jelas akhir apa yang akan terjadi pada aku dan dia jika memaksa untuk kembali bertemu dan memulai lagi. Karena cinta tahu di mana ruang paling pantas untuk menaruh hatinya yang begitu berharga. The end.